penyebabnya bukan hanya genetik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat. Ketemu lagi dalam podcastku, podcast kesehatan Puskesmas Pecalungan. Kali ini kita akan kupas tentang tema yang masih jadi trending topik di mana-mana, yang masih hangat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada yang tahu nggak nih apa itu yang akan kita bicarakan hari ini? Iya betul, hari ini kita akan bahas tentang stunting. Nah, karena yang mau dibahas itu stunting, jadi hari ini kita akan ditemani oleh petugas gizi Puskesmas Pecalungan, Mbak Tika. Halo Mbak Tika, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah tetap sehat dan selalu semangat ya Mbak Tika. Ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ingin tahu apa itu stunting dan nanti ada beberapa mitos dan fakta yang bermunculan di seputaran stunting itu. Jadi nanti kita bisa bincang-bincang tentang itu ya Mbak Tika. Ya. Nah, untuk yang pertama kita pengen tahu stunting itu apa sih Mbak Tika? Coba. Ya, baik, ya, Bu Win, terima kasih. Jadi untuk stunting sendiri sudah tidak asing untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, karena sekarang tahun ini gencar-gencarnya untuk pencegahan stunting. Iya. Stunting itu apa sih? Stunting itu adalah kondisi di mana panjang badan atau tinggi badannya kurang dari minus 2 standar deviasi. Oh gitu. Ya, itu sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2020. Oh gitu. Iya. Berarti itu terus kita gimana nih lihat dan kita bisa tahu bahwa anak itu bisa dikatakan stunting gitu. Oke, jadi untuk mengetahui apakah anak kita atau adik-adik yang di luar sana itu stunting atau tidak, bisa dilihat dari buku KIA-nya. Oh, ya, gitu. buku yang warna pink itu yang biasa ibu-ibu dibawa ke posyandu, itu bisa dilihat karena itu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan adiknya. Oh, gitu. Jadi ketika datang ke posyandu sekarang bukan hanya berat badannya saja Bu Win yang diukur. Sekarang ada tinggi badannya, berat badannya, kemudian lingkar lengan atas, terus lingkar kepala itu diukur semua. Dan lihat yang stunting itu yang dari tinggi badan. Oh, gitu. Di situ ada grafik namanya panjang badan atau tinggi badan per umur. Apabila adiknya sudah di bawah min 2 standar deviasi, berarti itu sudah masuk ke stunting. Itu jadi bisa dikatakan stunting jika anak pada umur tersebut tingginya kurang atau tidak sesuai dengan usianya ya Mbak Tika gitu. Dan yang pasti yang bisa tahu hanya ibu balita yang mempunyai buku pink, buku KIA, dan petugas kesehatan serta ibu kader. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat ya Mbak Tika. Mudah-mudahan. Terus kemudian Mbak Tika, karena adanya stunting ini maka muncul beberapa fakta dan mitos di seputaran kasus stunting ini. Nah, kemarin Puskesmas kita sudah menyebarkan semacam kuis mengenai mitos dan fakta seputar stunting. Stunting itu disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, dari pertanyaan itu yang menjawab mitos ada 85% dan yang menjawab fakta hanya 15%. Nah, ini kalau menurut Mbak Tika dari ilmu gizi dan ilmu tumbuh kembang anak, kalau yang stunting itu benar nggak sih disebabkan faktor keturunan? Oke, baik, itu berarti menjawab mitos atau fakta ya Bu ya? Ya. Oke. Di sini ada disediakan nih, ada mitos sama fakta. Faktor keturunan menyebabkan stunting. Itu adalah jawabannya adalah fakta. Kenapa gitu. Fakta? Di mana faktor genetik itu masih ke faktor genetik itu mempengaruhi tinggi badan anak, khususnya untuk ibu balita yang tinggi badannya kurang dari 150 cm itu sangat mempengaruhi untuk tinggi badan anaknya ke depannya. Gitu. Ditambah untuk faktor ini bukan hanya genetik saja ini Bu. Faktor itu sebenarnya digolongkan menjadi 2. Itu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung itu apa aja sih? Faktor langsung itu dari asupan dan adanya penyakit penyerta. Oh gitu, asupan gizi maksudnya. Iya, asupan gizi itu bukan asupan gizinya adiknya saja, tetapi kita dilihat dari belakang. Dari ibunya sebelum belum hamil. Ya. Jadi ketika masa remaja, dia sudah minum tablet tambah darah atau belum. Kemudian yang kedua, ketika ibunya hamil.
dia asupannya sudah cukup atau tidak. Gizinya terpenuhi atau Iya, enggak gizinya gitu ya? terpenuhi atau tidak. Kemudian juga dilihat ibunya kek atau tidak sebelumnya. Oh gitu. Ya. Lingkar lengannya itu kurang dari 23,5 atau lebih gitu ya. Iya, Oh betul. gitu. Kemudian juga ada Bu Win. Ya. Ketika sudah adiknya lahir, dia ASI eksklusif atau tidak. Oh, Itu gitu. jadi penyebabnya bukan hanya genetik saja. Jadi dari ibunya remaja hingga adiknya keluar tadi pemberian ASI-nya sudah tepat atau belum. Kemudian MPASI. MPASI-nya sudah cukup dan sudah sesuai dengan peraturannya atau belum. Oh gitu. Ya, gitu. karena pemberian MPASI itu kan ketika adiknya umur 6 bulan ke atas. Ya, setelah ASI eksklusifnya betul, selesai. Nah, iya. iya. Oke Mbak Tika. Berarti faktor genetik atau faktor keturunan itu fakta ya. Nah, Betul. berarti sobat sehat kemarin yang masih menjawab itu mitos, sekarang sudah tahu kan? Berarti faktor keturunan adalah fakta. Tapi terlepas dari itu semua, faktor yang lain juga mempengaruhi. Jadi selama meskipun ibunya pendek, mungkin katakanlah ya Mbak, bapaknya pendek, tapi gizinya terpenuhi sejak ibu itu sebelum hamil, hingga ibu itu hamil, hingga ibu itu menyusui, kemudian setelah adiknya lahir mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, insya Allah tidak akan terjadi stunting Iya, itu ya Mbak betul. Tika. Yang penting nutrisinya tercukupi. Oke, berarti meskipun dia ibunya pendek, kalau nutrisi terpenuhi, insya Allah tidak akan terjadi stunting. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu stunting itu tidak bisa diobati. Nah, ini mitos apa fakta ini Mbak Tika? Oke, Soalnya stunting. kalau menurut kemarin dari audiens itu 71% mitos, 29% fakta. Nah, ini yang benar yang mana nih? Jadi pertanyaannya itu stunting tidak bisa diobati. Jawabannya itu adalah fakta. Oke. Jadi stunting itu tidak bisa diobati, tetapi bisa ditangani. Ditangani dengan apa? Dengan cara apabila pemenuhan nutrisinya cukup. Kembali lagi seperti tadi, yang terpenting itu adalah pemenuhan Gizi nutrisinya, ya. nutrisi gizinya cukup. Ya. Insya Allah tidak ke arah ke Jadi stunting. Iya, stunting dan bisa ke penyakit, mencegah untuk terjadinya penyakit infeksi. Oh seperti gitu. Jadi sebenarnya stunting tidak bisa diobati. diobati, hanya Oke. bisa dicegah. Untuk pencegahan stunting itu sekarang sudah ada singkatannya Bu Windy. Ya, apa itu? adalah ABCDE. Apa tuh? A-nya itu aktif minum tablet tambah darah. Terus yang B, Ya. B itu berarti ketika hamil, berarti bumil itu aktif untuk periksa ke puskesmas ataupun ke PKD, ke Ya. bidan itu wajib. Oh, Jadi gitu. harus periksa Wajib teratur. periksa teratur. Ya, Oke, itu untuk terus? B. Yang C, Ya. cukupi konsumsi protein hewani. Ya, jadi ini protein hewani khususnya untuk adik-adiknya. Karena kenapa? Protein hewani itu kandungan proteinnya lebih lengkap daripada protein nabati. Terus yang D itu datang ke posyandu setiap bulan. Nimbang gitu. Iya, nimbang Oke. kalau bahasanya di sini Iya, itu iya. nimbang tiap bulan, itu Iya. wajib Iya. sekarang. Kemudian yang E itu eksklusif ASI selama 6 bulan. Oke Mbak Tika, terus ini ada satu lagi nih. Jadi ada MPASI lebih awal atau lebih dini itu bisa mencegah stunting. Nah, ini mitos apa fakta? Soalnya dari jawaban yang ada itu 61% adalah mitos dan 29% adalah fakta. Nah, ini yang benar yang mana nih? Oke, jawabannya itu adalah mitos. Kenapa Oke. mitos? Karena tadi kembali ke faktor Ya. penyebab. Jadi faktor penyebab itu kan pemberian MPASI yang sesuai, yang Ya. sesuai dengan usianya, kemudian tepat. Waktunya itu tepat. Lah, kalau misalkan itu MPASI-nya diberikan sejak awal, berarti kan itu sudah tidak tepat. Ya. Pemberian MPASI itu diberikan ketika adiknya umur 6 bulan setelah selesai ASI eksklusif. Dengan penjelasan-penjelasan ini, semoga masyarakat dan sobat sehat semua di mana saja bisa memahami stunting itu apa, penyebabnya, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Mbak Tika, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhir, kita mau kasih jargon dulu nih tentang stunting. Oke Mbak Tika? Baik, Oke. Bu. Cegah stunting Itu penting. Kiranya podcast kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya Bidan Windy mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.